Action. Halo guys, selamat sore. Ini balik lagi di YouTube channelnya Fav Garage. Jadi hari ini gue lagi main-main ke kantornya Om Bambang. Kalau bisa dibilang tuh Om Bambang dia adalah tadinya salah satu customer Fav Garage ya. Dia kenal sama bokap gue dan lain-lain. Akhirnya lama-lama dia jadi merembet jadi temen gitu loh. Gabung juga di Fav Community. Nah, ternyata Om Bambang ini selain dia hobi otomotif, dia ngoleksi juga model kit, dan dia juga punya beberapa model Blaupung, cukup klasik sih. Nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit kali ya sama Om Bambang. Ya, nanti gue bakal kasih tahu reviewnya lagi juga. Nah, sekarang gue udah sama orangnya. Om Bambang, selamat sore. Sore. Ya. Ya. Nah, tadi kan lagi main aja nih ke kantor Om Bambang ya, sama Bapak sih tadi. Jadi kita pas masuk kantor Om Bambang tuh ngeliat dalamnya kayak, wah, kok banyak koleksi Kayak model museum kit. ya? Iya, kayak museum, Galeri. museum mini lah ya istilahnya. Terus ternyata pakai office chair juga ya Om ya, dari Recaro ya. Iya. Iya. Ini Nah, bikin Om Wisnu. Oh, dari Fav Garage juga ya? Oh, oke. Dari trim dibikin sendiri. Oke. Nah, untuk awalnya Om, kalau misalkan sama Om Wisnu ini sebenarnya kan tadinya kalau nggak salah katanya customer ya Om ya? Iya. Awalnya ya. Oh. Terus kemudian merembet jadi teman ya. Iya. Ternyata akhirnya satu circle, Om Bambang juga kenal, akhirnya jadi hobi otomotif Iya. dua-duanya ya. Iya. Pada main semua ya. Iya. Untuk mau nanya-nanya aja sih Om, untuk office chair-nya ini, Oh. itu Om Bambang tuh awalnya emang tertarik mau bikin office chair dengan model Recaro atau gimana? Oke, cerita dikit sih ya. Sebenarnya ya gua hobi pakai jok Recaro udah lama juga. Mungkin sama dengan Om Wisnu yang waktu SMA kita ya, gitu loh. Nah, jadi tahun 90-an juga saya sempat pakai segala macam. Seiring berjalan, kerja, nikah segala macam udah nggak kepikiran tuh. Nah, baru lagi sekarang tune in lagi tuh gitu loh sama barang-barang seperti ini gitu ya. Nah, jadi awalnya sih sebenarnya ketemu Om Wisnu kan waktu itu saya beli velgnya dia ya, S1 14 ya gitu. Nah, kemudian dia punya Recaro. Oke. Saya tertarik gitu loh. Nah, jadi saya beli saya sempat ada beli barangnya juga. Nah, kalau beli jok Recaro taruh mobil itu udah biasa kan. Nah, kebetulan di mobil saya nggak bisa pakai di mobil baru gitu kan ya gitu loh. Jadi harus cari di kebetulan saya waktu itu punya BMW E30, saya taruh di situ Recaro-nya sama di starlet kotak. Starlet kotak. Nah, tapi kalau saya pakai mobilnya, nah gimana caranya kalau saya pengen duduk itu setiap hari? Oh, tapi nggak di mobil. Nah, tapi gitu. tetap Recaro. Iya, Oh, konsepnya konsepnya gimana? Recaro. Dia bilang gitu. Nah, keinginan untuk mencari Recaro office chair itu udah lama banget. Dan akhirnya yang bisa mewujudkan itu ya Om Wisnu. Jadi dia bilang sama dia, gua mau Recaro office chair, buatin gua gitu. Nah, jadi sekarang ya saya duduk di bangku ini ya, jadi kalau anytime saya mau kapan aja nggak harus naik mobilnya, gitu loh. Jadi menikmati jok Recaro, ya udah duduk aja sambil kerja sambil pakai jok itu. Iya. Gitu. Jadi tetap ngerasain esensinya dari si Recaro itu bisa ya, tetap iya, ya. gitu. Oh, oke. Nah, untuk dari Fav Garage itu sendiri, waktu Om Bengki pengen, kan pasti ngobrol dulu nih awalnya nih. Gue pengen gini dong, pengen Recaro, konsepnya gini. Itu ada kendala nggak sih Om, atau si dari Om Wisnunya itu sendiri apakah mengikuti kemauan Om Bambang, atau emang Om Wisnunya itu sendiri kayak ngasih masukan itu baiknya gini modelnya? Ya, kalau Recaro kan saya sukanya tipenya bukan yang SR ya gitu loh. Jadi seneng yang LX atau LS sih sebenarnya, yang biasa, normal. Normal, baik yang headrastnya bantal atau yang jaring sebenarnya. Nah, cuman awal-awal memang sebenarnya saya itu sama Wisnu kemarin juga baru ngobrol. Saya itu dulu nggak suka sama yang namanya retrim. Tapi ternyata kalau dilihat gitu Recaro itu emang sebenarnya karena seiring berjalan umur, bahan itu kan udah nggak ada yang bagus. Nah, alhamdulillah itu bisa disulap sama Om Wisnu gitu ya. Oh, dia jelasin ini bahannya bagus, asli ini segala macam. Nah, udah jadi dari situ saya ngerasa ngelihat malah sebenarnya terakhir-terakhir ini senang sama ngebongkar jok Recaro ya. Jadi kalau ketemu Recaro gitu, beli yang jelek aja, nanti kita bongkar bahannya. Oh, jadi kalau bahan jelek itu bisa dibagusin lagi tuh? Bisa. Gitu dari trim kan gitu. Nah, saya senangnya mengeksplor akhirnya. Gitu, ganti ini. Nah, gitu sebenarnya. Jadi yang bilang sama Om Wisnu,
Gue bilang, wah udah kalau beli Recaro yang standar-standar aja mungkin udah biasa, tapi Bisa, iya. pengen sesuatu yang beda berbeda gitu ya. gitu Nah. aja sih. Oh, oke. Nah, tadi kan selain Recaro, selain itu kita tadi juga sempat mau ngobrol tentang ini sih Om, model kit mobil nih. Nah, jadi yang kalian bisa lihat di sini nih udah ada satu model kit ya Om ya. Ini kalau gue lihat nih bentuknya kayaknya udah lama banget deh Om. Iya. Udah dari tahun berapa nih Om mobil itu? Ini dari tahun 80-an waktu gua SMP. Jadi gini, gua tuh sebenarnya sama adik gua penghobi model kit Tamiya. 1:24. Kenapa? Karena gue seneng rakit. Mobil ini tuh dirakit gitu loh. Mobil itu dirakit, kaki-kakinya, suspensinya segala macam gitu, sampai ngecat. Terus di stripingnya itu juga pakai stiker-stiker. Itu bikin gini butuh kesabaran. Normal orang bikin sebenarnya kan ya kalau waktu santai 1 bulan. Tapi kalau dia mau buru-buru cepet bisa 2 minggu, 3 minggu. Tapi pada intinya sebenarnya kita waktu ngebikin ini tuh butuh kesabaran. Ya. Ini sebenarnya mobilnya standar. Ini gue mainnya dari SMP ya. Mobil ini standar gitu ya. Terus waktu zaman rally tahun 80-an tuh kan model-model kayak ala Corolla DX GT gitu gini kan dibikinin. Spoiler ini semuanya dari kertas nih. Ini fohanya dari kertas ya. Dari kertas nih. Gua cat. Nah, ini kreatif banget. Ini seninya justru di sini nih, Men. Ini fohanya dulu gua karena nggak tahu barangnya, gua bikin sendiri. Kemudian fender gua ngambil kanibal dari mobil-mobil yang lain. Ini kan nggak ada sebenarnya aslinya kayak begini. Ini gua tempel sendiri. Kemudian zaman dulu tuh kan kalau ngeliat mobil rally tahun 80 yang rally di Medan, kalau macam zamannya Beng Seswanto, terus Tommy Soeharto, ini kemudian juga stikernya gue ngambil dari majalah Humpus, gue tempel di sini. Ya. Apapun jadi di sini. Jadi gitu. Nah, sama bumper ini sebenarnya, ini bumper ini kan kalau zaman dulu kan bumper tuh dibikin bumper besi ya, kayak zamannya Rohrbar. Nah, gue ngambil bumper ini contohnya, mungkin bisa dilihat di sini. Gue ngambil dari potongan ini. Potongan ini gua gunting, gua panasin, gua lekuk, jadi gua bikin seperti ini. Zaman SMP udah sekreatif itu? Udah. Gila. Udah bisa bikin itu. Emang kalau hobi tuh emang beda sih. Udah hobi, udah suka sih udah beda ya Om. Ya, kreatif sih. Terus seninya jadi ada. ngecat sendiri, stripping, modelnya ala kayak macam. Ini mobil pertama kali waktu gua membangun mobil ini sih sebenarnya. Gitu. Semua apa ya? Semua barang pun jadi di sini ya. Iya. Mulai kertas ini. Nah, ini kayak gini kan juga ini kan juga sebenarnya tuh kan ada buat bukan bagasinya kan. Iya, ini gue bikin juga sendiri. Lampu gue ambil, ini lampu gue stop lampnya, lampu remnya merah, orange-nya sennya ini gue cat sendiri pakai cat air gitu. Jadi Om Bambang ini sebenarnya berbakat juga kalau buka bengkel custom mobil kali ya. Jadi bisa beli aja model kitnya, ntar misalkan customer maunya gimana, ini gua rakitin gitu ya dari sini dulu. Iya, gitu. Ntar jadi mau customernya, sesuai nih. Gitu. Iya. Ini memang hobi dari SMP sih sebenarnya. Menyalurkan kreativitas, terus menghilangkan stres sebenarnya dari sini sih sebenarnya. Ya? Oke. Nah, selain yang ini, tadi gue lihat di kaca juga banyak sih tuh Om model kitnya. Itu ada apa aja sih Om? Oke. Kita lihat-lihat. Jadi ini tahun gue mulai lagi, jadi setelah SMP gue main, terus habis itu gue skip, tapi barang masih ada, gue beberapa koleksi. Nah, tahun 97, 98 tuh gue mulai lagi menggila model kit lagi ya. Nah, jadi model kit itu gue di model kit itu ada 2 tipe ya. Dia banyak sebenarnya tipenya mereknya, tapi merek-merek yang bagus kalau gitu yang keluar itu cuma Tamiya. Tamiya ya? Tamiya, kenapa Tamiya? Tamiya itu bahannya lebih kokoh. Oke. Nah, Tamiya itu bahannya lebih kokoh. Ini kita sebut Tamiya nih. Ini bukan kan? Nah, ini kita bedain. Jadi ada yang gue pegang brand tuh ada beberapa, tapi sebenarnya brand terkenal tuh gue cuma pegang Tamiya sama Hasegawa. Ini Hasegawa. Oke. Nah, kenapa Hasegawa? Hasegawa sama Tamiya tuh sebenarnya lebih detail Hasegawa. Contoh, misalnya gini. Kalau dari kokoh ini sebenarnya kuat. Ini kan kuat ya. Ini kuat. Tapi kalau lo ngelihat kedetailannya, ini contoh ini gue ada satu barang yang gue belum jadi bikin tapi udah malas. Contohnya dia punya jok balapnya ya, kayak SR-nya gini. Ini sebenarnya dari Tamiya, dia hanya bentuknya pakai stiker. Stiker nih. Kalau Hasegawa enggak.
Dia detail. Ini gue bikin sendiri. Boleh disut. Ini Oh, jadi sabelnya bener-bener real. interiornya pun benar-benar Bener-bener detail. jadi sabel tuh gue guntingin. Itu bener karena emang panduannya di Hasegawa ada. Oh. Gitu loh. Nah ini koleksinya ada beberapa. Waktu itu gue emang hobi mengikuti era zamannya waktu lagi trennya si mobil ini. Lagi trennya. Jadi gue koleksi ini, gue ada Evo 3. Hah? Ya ini gue ada Evo 3. Gue belakang ada Evo 4. Oke. Kemudian ada Evo 5, Tommy McKinnon. Mhm. Ini Evo 6 yang terakhir. Dan ada berbagai macam jenis ya Om ya? Ya, dan ke bawah gue koleksi Subaru. Karena kebetulan gue juga gue senang dengan Subaru. Oke. Nah kalau boleh lihat, Subaru pertama kali dipakai Colin McRae itu adalah Legacy. Subaru Legacy. Subaru Legacy. Ini belum gue bikin dan gue nggak sempet. Oke. Tapi dia punya nilai jual nih kalau ada orang penggila, Hah? dia pasti akan diambil. Masih lengkap. Semuanya masih lengkap. Masih lengkap, nggak gua pakai dan nggak gua pasang juga gitu loh. Karena bukan nggak dijual juga gitu loh. Iya. Tapi kalau orang kolektornya Kolektor, Subaru Royal Kit gitu. pasti akan cari, gitu. Dia akan cari. Nah, Ada kemudian segala juga ya Om ya? ya ada yang yang E34. Nah kemudian dari Legacy, terus ada yang Subaru Impreza, nggak salah. Nah ini Oke. juga waktu gua pernah gua bikin juga ini tahun 93-an pertama gua bikin. Berarti semuanya benar-benar Om Bambang bikin semua nih? Iya, bikin sendiri. Oh gila sih. Nah ini yang Subaru yang terakhirnya yang tahun 97 yang WRC-nya kalau nggak salah. WRC ya? Ini. Oke. Sampai dalam-dalam pun juga detail ya interior Iya. dan selain-lainnya stikernya. Nah ini ada Ford Escort yang Repsol, ini punya si Carlos Sainz. Kemudian punya Carlos Sainz tapi gua custom, gua bikin sendiri aja. Oh itu pun di custom lagi ya? Ya. Oke. Nah yang lainnya gua punya ini Corolla. Ada Peugeot 206 Ford Focus, terus ada Celica dari Celica 2000. dulu ya? Kemudian bawahnya gua ada mobil touring balap Mercy, ada Mercy yang SL yang Cabrio. Nah ini juga ini lama nih, sorry yang dalam ini lama. Ini Peugeot 40 Talbot, nggak salah. Oh iya. Nah ini lebih gila lagi, waktu itu suruh ngebikin mesinnya juga. Sampai mesinnya pun ya Om? Iya, ini tergolong lama juga waktu gua bikin, ini bisa sekitar tahun 90-an waktu gua bikin. Nah, yang terakhir di bawah, ini gua ada Land Cruiser. Nah ini salah satu mobil kesayangan gua waktu gua bikin. Land Cruiser ya? Tuh. Sampai detailingnya pun Ah. tuh. Oh. Jadi supaya dia mengkilat terus, bahannya ya gue cat hitam aja. Oh gitu sampai Jadi detail, setiap Om? saat ya dia mengkilat terus. Gitu. Oh. Kalau mobil asli kan, Asli. lo poles, Poles kalau aja ini ya, enggak Mas, ya? gitu. Oke, tadi kan kita udah ngobrol tentang model kit, tentang Recaro sama Om Bambang. Mungkin nanti nextnya kita bakal lihat-lihat koleksinya Boleh, lagi kali boleh, ya, Om ya? boleh. Kalian kalau ada mobilnya mungkin bisa di review juga. Iya. Iya. Oke. Boleh. Siap Om, makasih Ya, banyak thank ya. you ya. Tetap sehat ya Om. Ya.